Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat transportasi udara dan juga laut terganggu. Dan untuk mengetahui bagaimana dampaknya saat ini, sejauh mana erupsi yang terjadi membatalkan penerbangan, saya akan tanyakan langsung kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Raharjo. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Kak Siasa. Baik, Pak Budi, sejauh ini hingga malam hari ini akses ke NTT seperti apa gambarannya kondisinya? Baik, terima kasih. Kami jelaskan bahwasanya kejadian bencana gunung meletus Lewotobi ini terus terang pasti berdampak dengan transportasi ya, terutama ada transportasi udara. Kenapa demikian? Karena sebaran abu vulkanis ini adalah material yang berbahaya bagi penerbangan, sehingga otomatis transportasi udara ini paling berpengaruh terhadap masalah gunung meletus ini, Lewotobi ini ya. Kemudian bandara yang langsung terdampak sebetulnya ada 5 bandara ya, ada bandara di Momore, kemudian bandara Larantuka, bandara Labuan Bajo, bandara internasional Labuan Bajo, bandara Soaka, dan juga bandara Ruteng. Ya. Status bandara ini adalah buka tutup ya, menyesuaikan dengan kondisi sebaran debu vulkanis yang terjadi, sehingga ada kalanya dibuka, ada kalanya ditutup. Namun demikian kami sampaikan bahwasannya apabila status bandara dibuka, itu belum tentu juga ada penerbangan ke sana, karena penerbangan juga akan mempertimbangkan sejauh mana sebenarnya kemungkinan debu vulkanis itu bisa membahayakan penerbangan ya. Jadi sekali lagi yang namanya bandara terbuka itu belum tentu ada penerbangan di sana. Namun demikian kalau kita bicara alternatif moda yang lain, ada juga transportasi air. Ini juga saat ini menjadi sebuah transportasi alternatif di daerah sekitar bencana ya. Transportasi air ini maksud saya adalah transportasi pelayaran dan juga penyeberangan. Dan sejauh ini Kementerian Perhubungan berusaha mengoptimalkan kegiatan transportasi laut ini menjadi alternatif untuk evakuasi maupun angkutan di sekitar daerah bencana. Untuk saat ini setidaknya ada beberapa pelayaran yang dilakukan penambahan atau penyesuaian rute untuk bisa mendukung kondisi evakuasi dan mobilitas di air di sekitar daerah bencana, dan juga termasuk juga peningkatan frekuensi angkutan lintasan penyeberangan. Sampai hari ini itu data menyebut sudah sekitar 4.238 penumpang itu bisa diakomodir melalui angkutan laut, dan sampai hari ini angkutan laut masih menjadi andalan termasuk untuk bagaimana operasional penanggulangan dan pemberian bantuan terkait dengan bencana. Demikian Mbak Caca. Baik, itu artinya bandara, 5 bandara dan juga pelabuhan ini masih buka semua ya, tapi untuk bandara belum tentu akan ada penerbangan. Itu artinya pembatalan mendadak masih sangat mungkin terjadi ya, Pak? Iya, betul. Jadi 5 bandara tadi yang saya sebut itu memang bahkan sudah beberapa waktu yang lalu sebelum erupsi sangat intensif itu sudah buka tutup ya. Seperti contohnya Bandara Maumere itu sudah beberapa bulan yang lalu mulai terdampak ya. Karena erupsi ini sebenarnya sudah dalam skala yang lebih kecil, itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, dan meskipun itu skala kecil sudah mengganggu penerbangan, dan buka tutup khusus di Bandara Maumere sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Kemudian juga bandara yang lain, Bandara Ruteng, kemudian Bandara Komodo, kemudian bandara juga Soaka, itu juga statusnya buka tutup tergantung bagaimana kondisi sebaran debu vulkanis begitu. Itu artinya semua bandara di NTT statusnya buka tutup situasional. Situasional, betul ya. Ya, Baik, betul. itu artinya pembatalan masih sangat mungkin terjadi dan tidak bisa dipastikan ya hingga kapan. Betul, betul, betul. Ya, kita menunggu sampai kondisi bencana Gunung Lewotobi ini bisa mungkin relatif terkendali atau relatif menurun ya. Mungkin baru bisa bicara kepastian gitu. Baik. Terus tadi ada pelayaran dan penyeberangan melalui laut ini menjadi alternatif. Itu artinya semua pelabuhan buka dan tidak terdampak ya Pak? Tidak terdampak sama sekali kah? Atau memang terdampak namun resiko untuk melakukan perjalanan jauh lebih kecil? Kalau berhubungan transportasi laut, dalam hal ini adalah transportasi pelayaran dan juga penyeberangan, sama sekali tidak terdampak. Bahkan seperti tadi saya bilang,
kita meningkatkan frekuensi dan juga dengan melakukan beberapa penyesuaian rute sehingga kita mengoptimalkan angkutan laut ini, angkutan perairan ini untuk bagaimana bisa menjadi alternatif dari pengganti angkutan udara. Tidak sama sekali tidak terdampak. Baik, itu artinya jika yang mau ke NTT agar tidak terdampak atau meminimalisir resiko pembatalan, ada baiknya memang menggunakan transportasi laut, ya Pak ya? Ya, Baik. tentunya juga masyarakat juga harus benar-benar mempertimbangkan jika akan bermobilitas ke arah Nusa Tenggara Timur ya. Apakah kemudian juga angkutan laut itu sesuai dengan perencanaan perjalanan yang akan dilakukan. Gitu. Karena situasinya kan situasi bencana begitu. Baik, kemudian Pak, untuk distribusi bantuan, bagaimana dampaknya dengan bandara yang buka tutup, ruang udara yang masih tertutup abu vulkanik, kadang tertutup, kadang terbuka. Seperti apa Pak? Adakah dampak terhadap distribusi bantuan bagi warga di sekitar ataupun yang terdampak erupsi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, distribusi bantuan bencana itu menggunakan angkutan perairan. Dalam ini adalah angkutan laut, pelayaran maupun angkutan penyeberangan. Ya, dan angkutan laut dan angkutan penyeberangan ini sudah kita coba lebih tingkatkan frekuensinya sehingga mampu mengakomodir terkait dengan bantuan bencana yang didistribusikan ke sana. Selain itu juga kalau terkait dengan kelanjutan dengan melakukan perjalanan melalui darat setelah menggunakan moda laut itu dikoordinir oleh pemerintah daerah setempat bersama TNI Polri untuk angkutan daratnya. Sehingga kita berkolaborasi agar bagaimana distribusi bencana itu bisa sampai tujuannya dengan baik ya. Sebagai informasi untuk hari ini saja telah berangkat dari kapal dengan kapal KM Ranaka dari Kupang ke Larantuka mengangkut 13 truk bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 2 truk bantuan dari Kementerian Sosial. Ini laporan pada hari ini gitu. Demikian Mbak Sesa. Baik, itu artinya semua distribusi bantuan untuk korban dilakukan melewati jalur laut. Betul sekali. Baik, Ya. terakhir Pak, ada pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang harus dan ingin melakukan perjalanan ke NTT maupun keluar NTT, Pak? Ya, seperti saya bilang tadi, saya kira masyarakat harus benar-benar mengakses informasi jika mempunyai sebuah kepentingan untuk bepergian ke arah Nusa Tenggara Timur ya, termasuk juga apabila mau bepergian ke Bali dan Lombok ya, meskipun agak jauh dari lokasi terdampak, tapi juga kalau kita bicara penerbangan ternyata terdapat juga. Tadi Mbak Sisa sebutkan di Bandara Ngurah Rai dan Lombok meskipun tidak terdampak secara langsung dengan erupsi, namun terdapat juga pembatalan penerbangan. Jadi saya kira masyarakat kami himbau untuk benar-benar memanfaatkan informasi terlebih dahulu agar sebelum melakukan perjalanan sudah benar-benar pasti tahu kondisi yang terjadi di lapangannya seperti apa gitu. Informasi seperti apa kalau terkait dengan bandara bisa mengakses media sosial masing-masing. Kalau Bandara Ngurah Rai itu Bali Airport dan Bandara Lombok itu ada Lombok Airport gitu. Baik. Demikian Mbak Sesa. Baik, terima kasih Pak Budi Raharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih.